Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini dikumpulkan kita di sufah atau teras dari Masjid Darul Ma'arif untuk sama-sama kita mengkaji satu fan atau satu bidang, satu cabang daripada Al-Ma'arif Al-Islamiyah, yakni bidang usul fikih. Dan kita insyaallah akan sama-sama mengkaji kitab Al-Mukhtar fi Usulil Fiqh. Al-Mukhtar maknanya adalah sesuatu yang dipilih, sesuatu yang terpilih dari bahasan usul fikih. Sesuai judulnya, maka kitab ini berisi tentang tema-tema atau maudhu bahasan dari usul fikih yang memang sudah dipilih oleh muallif. Dalam hal ini Al-Mukarram Kiai Haji Rahmat Labib hafizahullah ta'ala. Dan kitab ini merupakan ringkasan dari kitab As-Sakhsiyah Al-Islamiyah Juz Thalis, Sakhsiyah Islamiyah juz yang ke-3, yang insya Allah Abuya akan mengkaji kitab itu 2,5 tahun lagi, atau setelah 27,5 tahun mengkaji baru sampai ke kitab itu. Nah, tapi antum belajar Al-Mukhtarnya atau Mukhtasarahnya di tahun ketiga di Pondok Pesantren Darul Ma'arif ini. Sesungguhnya ini adalah kitab yang sangat berfaedah. Sebagaimana bahasan usul fikih, dia adalah dasar bagi fikih. Maka dengan memahami kitab ini, insya Allah antum akan memiliki manhaj, ya, memiliki metode untuk memahami fikih, metode untuk mengambil fikih, agar kemudian kita tidak tahayyur, tidak bingung ketika mendapati ikhtilaf bainal ulama, perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena dengan memahami manhajnya, memahami metode fikih, kita akan mengerti mana yang bisa kita ambil, mana yang menenangkan batin kita daripada bahasan-bahasan fikih yang para ulama ikhtilaf di dalamnya. Jadi khulasatul qaul, ringkas kata, kitab ini sangat penting, ya, sangat berfaedah, dan semestinya ini kita kaji dengan penuh ihtimam, penuh perhatian, kemudian penuh al-ijtihad atau al-juhdi, penuh dengan kesungguhan. Mudah-mudahan di antara antum ada yang kemudian Allah pilih menjadi seorang mujtahid di masa yang akan datang, di mana seorang mujtahid itu kalaupun salah, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti yang urip para ulama, ketika mengkaji satu kitab, mereka tidak melewatkan pembacaan terhadap takdim atau muqaddimah satu kitab. Maka kita pun akan baca takdim atau muqaddimah dari kitab Al-Mukhtar fi Usul Fiqh. Sebelumnya kita kirimkan bacaan surat Al-Fatihah untuk muallif dan untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan bertawasul dengan qiraatul Fatihah,
guru kita, khususnya muallif dari kitab ini, diberikan kesehatan, diberikan kepanjangan umur, panjang umur ya, dalam ketaatan, dalam keberkahan, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya. Ala hadhihi niyah, wabil khusus urusan dakwah beliau. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Penting juga Al-Fakir sampaikan bahwa beliau telah mengijazahkan kitab ini kepada Al-Fakir, kepada ulun, dan beliau juga telah membacakan takdim dari kitab ini ya, sebagaimana permintaan Al-Fakir, dan beliau kirimkan berupa voice note serta ijazah hadzal kitab. Jadi menurut tradisi keilmuan para ulama, karena sudah dapat izin dari beliau untuk mengajarkan, maka bismillah ya, kita akan kaji bersama kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimun, pengantar atau muqaddimah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pada hambanya kitab Al-Quran, dan dia tidak menjadikan di dalam Quran itu iwajah, kebengkokan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Ini awal dari surah Al-Kahfi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi bil huda. Salawat dan salam pada nabi kita Nabi Muhammad yang diutus dengan membawa huda, petunjuk, warahmah dan rahmat, basyira wa nadhira, di mana tugas beliau adalah menyampaikan kabar gembira untuk orang-orang beriman, dan nadhira, memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Beliau adalah da'i, orang yang mengajak kepada Allah dengan izin Allah, dan beliau adalah pelita yang terang. Wa ala alihi wa sahbihi, demikian pula salawat dan salam untuk keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, wa man sara ala darbihi, dan orang yang menempuh jalannya, jalan beliau, jalan Islam, jalan dakwah, waqtafa atharuhu ila akhir dunia, dan mudah-mudahan asarnya itu tetap ada hingga akhir dunia. Amma ba'du, kemudian setelah itu beliau menyatakan fa innal islama huwad dinul ladzi radiyahullahu li'ibadihi. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang Allah ridhoi bagi hamba-hambanya. Innad dina 'indallahil Islam, yakni din yang sahih dan din yang mardiyah, yang diridhoi itu adalah Islam. Wa huwa syari'atul kamilatu wal manhajus sahihu al-qadiru ala halli muskilati kulli basharin. Huwa, yaitu Islam, adalah syariah yang sempurna, manhaj yang benar, yang mampu mengurai masalah setiap manusia. Mahmakhtalafat alwanuhum wa bi'atuhum wa ajsanuhum wa amakinu aishihim wa azminatuhum. Bagaimanapun perbedaan warna kulit mereka, kebiasaan mereka, suku mereka, tempat hidup mereka, dan masa mereka. Jadi al-Islamu salihun likulli makanin wa zamanin. Islam itu layak untuk menjadi ilajul muskilah, ya, di semua waktu dan semua tempat. Wa min ajli dzalika yajibu ala kulli muslimin ayataqayyada af'alahu bil ahkami syar'iyyati. Atas dasar ini, maka wajib bagi setiap muslim mengikatkan perbuatan-perbuatannya dengan hukum-hukum syariah. Wa alla yaquma bi amalin illa bihasbihi biha,
dan tidak melakukan amal kecuali sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan hukum-hukum syariah. Fasara fardun alaihi ayyafhama hadzal hukma hatta ya'mala bihi. Maka soroh jadilah fardun, fardu hukumnya alaihi atas setiap muslim memahami hukum ini hingga dia beramal dengan hukum tersebut. Li'annahu yastahilu alaihi al-amala bihi duna fahmihi. Karena mustahil baginya beramal tanpa mengetahui, tanpa memahami hukumnya. Jadi wajib hukumnya belajar hukum-hukum syariah sampai paham dan kemudian dia beramal dengan apa yang dia pahami tersebut. Naam, inna fahmal hukmi syar'iyyi mutawaqqifun ala fahmil kitabi was sunnati. Sesungguhnya pemahaman terhadap hukum syariat mutawaqqifun, dia bergantung pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma arsyada ilaihi min ijma'is sahabati wal qiyas syar'i. Dan apa yang keduanya tunjukkan kepadanya. Arsyada, tunjukkan, ilaihi padanya, min ijma'is sahabah. Nah, tidak perlu wow ya, mungkin ada kesalahan ketik di sana. Min ijma'is sahabah, apa yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah, yakni ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat, wal qiyas syar'i, dan yang kedua adalah qiyas syar'i. Kenapa ijma' sahabat? Nanti kita akan bahas. Karena ijma' sahabat itu adalah pengetahuan sahabat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana ketika Al-Quran itu turun dan ketika As-Sunnah itu mereka melihat, mereka mendengar, mereka mulazamah bergaul dengan Rasulullah, maka sahabatlah orang yang paling mengerti bagaimana tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apa yang tersirat dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketika mereka menyepakati satu hukum atas satu hadisah atau satu waqi'ah atau satu qadiyah, satu peristiwa, maka sahabatlah yang paling mengerti. Wa qiyas syar'i, qiyas syar'i, karena qiyas syar'i itu di antara rukun pentingnya adalah illah, dan illah itu terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya kalimatnya wa ma arsyada ilaihi, dan apa yang ditunjuki oleh Al-Quran dan As-Sunnah kepadanya. Li'anna al-hukma syar'iyyah huwa khitabu syari'i al-muta'alliqi bi af'alil ibadi. Sesungguhnya hukum syara' itu adalah seruan dari pembuat syariat, yakni Allah Ta'ala. Kenapa menggunakan lafaz syari'? Agar kemudian tercakup di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau khitabullah nanti dikira itu hanya Al-Quran. Asyari' itu hanya pembuat syariat. Muta'alliq yang berkaitan dengan af'alil ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Tercakup di dalamnya berarti sobi, anak-anak, termasuk majnun. Tidak menggunakan lafaz bi af'alil mukallafin. Karena kalau menggunakan lafaz af'alil mukallafin, nanti tidak termasuk anak-anak dan orang gila, majnun. Wa khitabu syari'i yashmulul kitaba wa sunnata wa ijma' as-sahabati min awamira wa nawahi yahtaju ila fahmin minal mukhatabi hatta yusbiha hukman syar'iyyan fi haqqihi. Seruan pembuat syariat itu mencakup Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'us sahabat. Berupa awamira, perintah-perintah. Dibaca awamira karena dia ismul ladzi la yansarif atau isim ghairu munsarif. Alamatu jarrihi fathatun zahiratun. Wa nawahi. Nawahi. Termasuk apa ini? Maksur apa mangkus? Mangkus. Tanda majrurnya adalah kasrah muqaddarah, wa nawahi.
Jadi perintah-perintah dan larangan-larangan. Yahtaju menghajatkan kepada fahmin, pemahaman, minal mukhatab, terhadap apa yang diseru, hatta yusbiha hukman syar'iyan fi haqqihi. Jadilah kemudian itu menjadi hukum syara pada haknya. Jadi untuk memahami seruan pembuat syariat, seruan Allah, berarti kita harus paham Al-Quran, paham As-Sunnah, paham ijma'u sahabat. Sampai kemudian sampailah kepada hukum syara. Ya. Kalau hukum syaranya itu ijtihadi berarti fikih. Karena fikih itu ijtihadi. Dalam warakat disebut apa? Al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha ijtihad. Pemahaman, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariah yang metode untuk sampai padanya itu dengan cara berijtihad. Itu fikih. Atau ta'rif lain daripada fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-mustanbatatu min adillatiha. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-mustanbatatu min adillatiha tafsiliyah. Ya, pengetahuan atau ilmu tentang hukum-hukum syariah yang sifatnya amaliyah, praktis, yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Nah, li'anna an-nasa yahtaju ila fahmin hatta yusbiha maudi al-amali. Karena nas, ya, apa yang tertulis, teks Quran maupun hadis itu menghajatkan kepada pemahaman hingga yusbiha, jadilah ia maudi al-amal, tempat amal. Fa khitabu syari'i yusbihu hukman syar'iyyan hina yufhamu min madlulin nas. Seruan dari pembuat syariat itu akan menjadi hukum syariah ketika dipahami dari madlul nas. Madlul, apa yang ditunjukkan oleh nas. Ya, apa yang ditunjukkan oleh dalil. Apa yang ditunjukkan dari Quran, sunnah. Ba'daan yusbita annahu Qur'anun aw hadisun. Setelah ditetapkan bahwasanya ia adalah Quran atau hadis. Wa qabla subutin nasi wa fahmi dalalatihi la yu'tabaru hukman syar'iyyan. Dan sebelum ditetapkan nas dan dipahami dalalahnya, penunjukannya, maka dia tidak teranggap sebagai hukum syariah. Jadi kalau ada ayat bunyi aqimus shalah, itu nas. Nah, apa yang dalalah atau madlul dari nas ini? Ya, ini ada perintah. Perintah untuk apa? Menegakkan salat. Aqimus shalah. Tapi apa hukum salat? Nah, wajib. Dari mana kita tahu wajib? Bisa jadi dari kaidah al-amru lil wujub. Kalau bersandar pada mazhab Syafi'i, kaidahnya al-amru lil wujub. Setiap perintah itu hukum asalnya adalah untuk wajib. Kalau tariqatul istinbatnya mengikuti manhaj usul fikih mazhab Syafi'i, al-amru lil wujub. Yang lain mengatakan al-amru lit talab. Perintah itu semata adanya tuntutan. Dia tidak dihukumi wajib sebelum ada qarinah, sebelum ada indikasi penunjukan yang menegaskan bahwa itu wajib. Apa penegasannya? Bisa berupa pujian jika tuntutan itu dikerjakan, atau istilahnya al-madahu, atau bisa buka celaan ketika tuntutan itu ditinggalkan. Itu yang disebut qarinah.
Nah, ketika ditemukan ayat yang menyebutkan celaan atas orang yang meninggalkan sholat, misalkan ayat masalakakum fi saqar, dijawab lam nakum minal musallin. Nah, ini dzam, celaan. Celaan buat siapa? Buat orang yang tidak sholat. Padahal tadi ada perintah untuk sholat. Berarti tuntutan pada ayat aqimus shalah itu menjadi talaban jaziman, tuntutan yang tegas. Ketika dia tuntutannya tegas, maka hukumnya menjadi wajib. Sama kesimpulan hukumnya, tapi cara menyimpulkannya beda. Paham sama di sini? Ya, karena di Waraqat kan disebut bahasan usul fikih itu 3. 1 tentang apa itu dalil, ijmalan. Yang kedua tentang kaifiyatul istinbat, ya kan? Tentang tata cara beristinbat. Kapan kita menggunakan al-khas muqaddam alal am? Kapan kita menggunakan al-muqayyad muqaddam alal mutlaq? Kapan kita menggunakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab? Itu tentang kaifiyatul istinbat. Dan yang ketiga tentang sifat mujtahid. Siapa yang disebut mujtahid? Apa syarat menjadi mujtahid? Anwa'ul mujtahid, jenis-jenis mujtahid. Nah, 3 itu bahasan usul fikih. Nah, kembali ke tadi, nas itu tidak akan menjadi hukum sebelum dipahami. Nah, an-nususu minal Qur'ani was sunnati la tufhamu fahman zahirian. Maksudnya mungkin fahman zahiran. Bisa aja lah, fahman zahirian wala fahman mantuqiyan. Bal tufhamu fahman lughawiyan wa fahman tashri'iyan hatta la yakhti al-muslimu fayuharrimu ma ahallallah wa yuhallilu ma harramahu. Nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak dipahami dengan pemahaman secara zahir, tidak pula dipahami secara mantiqiyan. Kalau mantuk dengan waw. Mantiqiyan, secara mantik, logika. Bal tufhamu, akan tapi nas-nas Quran Sunnah itu dipahami dengan fahman lughawiyan wa fahman tashri'iyan, dan pemahaman yang tasyri'i, ya, yakni dengan metode istinbati. Hatta la yakhti al-muslimu, hingga seorang muslim itu tidak terjatuh pada kesalahan sehingga dia mengharamkan apa yang Allah telah halalkan dan menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Jadi metode memahami Quran dan Sunnah itu bukan dengan metode mantik. Makanya kita nggak belajar mantik. Di pondok kita tidak belajar mantik. Tidak pula hanya mengandalkan pada zahirian, zahir nas. Sehingga mungkin sampai jatuh pada pemahaman misalkan mukul orang tua itu boleh karena tidak ada nas yang tegas melarangnya, misalkan. Karena ayatnya yang ada fala taqul lahuma uff, enggak ada larangan memukul. Nah, itu zahir. Ada mazhabnya namanya mazhab zahiri. Tapi dipahami dengan makna lughawi, ya. Kalau dia tidak ada makna syar'inya, dan dipahami dengan pemahaman tasyri'iyan kalau memang dia ada makna syar'inya. Di Syarah Waraqat sudah kita bahas apa itu makna lughawi, itu apa makna urfi, apa itu makna syar'i. Buka lagi kitabnya. Nah, fa usulul fiqhi, usul fikih wa ulumul qur'ani, ulumul Qur'an. Insyaallah kita bahas nanti setelah khatam tibyan. Di kurikulum baru di Maratibul Kutub, at-tibyan itu kita ajarkan di tahun pertama. Supaya sejak tahun pertama santri mengerti bagaimana adab pengemban Al-Qur'an. Nah, di tahun harapannya setahun khatam. Nanti tahun kedua sudah masuk ke kitab Durus min Usuli Tafsir. Ya, bagian dari Ulumul Qur'an. Nah, di tahun ketiga sudah mulai belajar tafsir.
Kita ambil dulu yang urgen, yang daruri, yakni tafsir juz amma. Baru tafsir yang lain. Nah, gitu. Wa ulumul hadis ya. Nah, ulumul hadis ini cukup berat. Di kurikulum baru itu ulumul hadis di tahun ketiga. Jadi tahun kedua memahami, menghafalkan dan mengamalkan Arba'in An-Nawawiyah. Hadis dulu, belajar hadisnya. Baru tahun ketiga belajar kitab At-Taqriratus Sanniyah karangan Syekh Fadilatul Ustadz Hasan Muhammad Masyad yang sekarang dikaji angkatan 2. Baru setelah itu masuk ke Bulughul Maram, belajar fikih lagi, hadis-hadis ahkam supaya jadi amal. Baru nanti terakhir tahun ke-6 masuk ke Taisir Mustalahil Hadis yang antum sekarang kaji. Jadi untuk usul hadis kita balik polanya. Belajar hadisnya dulu, baru belajar usulnya. Kalau tafsir kita belajar usulnya, baru belajar tafsirnya. Nah, kalau fikih kita belajar fikihnya, baru belajar usulnya. Antum kan belajar fikih sudah tahun pertama. Nah, tahun kedua belajar usulnya. Ya biasa saja, perbaikan begitulah. Setelah melihat perkembangan, direnungkan mana yang kira-kira lebih baik. Nah, wa abhasul lughati, dan bahasan mengenai lughah, bahasa Arab. Ya, di usul fikih ini belajar lagi bahasa Arab. Mana isim, mana fi'il, mana huruf. Tapi kalau huruf nanti lebih dalam. Huruf bi kapan dia ziyadah, kapan dia bi litaba'id. Min kapan dia min ziyadah, kapan min litaba'id. Bukan lagi membahas setelah min adalah huruf majrur, bukan. Ya, tapi faedah min dalam satu jumlah itu apa? Nah, itu dipelajari di usul fikih. Lah, gitu. Fi kapan dia menjadi fi li ta'lil, jadi alasan. Misalkan ada hadis yang menyebutkan bahwa seorang perempuan masuk neraka fil hirrah, gara-gara kucing. Nah, fi di sana adalah fi li ta'lil, karena seekor kucing. Nah, jadi lebih ke sananya kalau di usul fikih. Tetap bahas lughah, tapi kaitannya dengan hukum. Misal dalam Quran ada ayat idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, bi ru'usikum, bi di sana itu bi apa? Apakah huruf bi sebagai ziyadah atau litaba'id? Itu khilaf para ulama. Kata mazhab Syafi'i itu litaba'id. Makanya mengusap kepala cukup sebahagian. Selembar rambut pun cukup. Seculit. Tapi kata mazhab yang lain, bi-nya itu bi li ziyadah. Artinya misalkan bi-nya enggak ada, itu tidak berpengaruh ke makna. Artinya langsung wamsahu ru'usakum, bukan wamsahu bi ru'usikum. Karena dia ziyadah tidak berpengaruh ke makna, hanya berpengaruh ke cara baca. Nah, maka kata mazhab ini, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan yang diusap itu seluruh kepala. Itu karena ikhtilaf mereka terhadap huruf ba. Dan ada satu kitab khusus tebalnya segini, kita punya itu alhamdulillah, beli dari Mesir, judulnya itu Atharul Lughah fi Ikhtilafil Mujtahidin. Apa tadi judulnya? Atharul Lughah fi Ikhtilafil Mujtahidin. Pengaruh bahasa Arab terhadap perbedaan di kalangan mujtahid. Nah, itu abahasul lughah dalam usul fikih ke situnya. Hiya al-ma'arif ad-daruriyah lil mujtahidi. Usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, abahasul lughah itu adalah ilmu-ilmu yang daruri, ilmu-ilmu yang mendesak, yang dibutuhkan, yang diperlukan bagi seorang mujtahid. Daruratul ma, seperti berhajatnya seseorang itu terhadap air. Ya, kalau kita ini berhajat mana lawan air. Biar karuh, yang penting ada banyu. Nah, gitu. Daripada kareda sama sekali.
Kita dulu pernah magang tuh di satu pulau daerah Grogot, Sebatin namanya, di perusahaan kelapa sawit. Itu susah kita nyari air. Kalaupun ada, sumur itu nggak cukup. Akhirnya kita berangkat ke kebun sawit itu cuman membawa tank isinya 5 literan. Tank air yang 5 literan. Bukan bawa air, tapi bawa tank. Nah, nanti sampai di kebun sawit cari tanah yang agak rendah, lembah gitu, kita tabuk stumat agak dalam, lalu banyu ngumpul ke sana. Nah, kita masukkan ke tank itu tanpa direbus. Nah, lalu itu karena haus diminum. Lalu menyaringnya pakai apa? Pakai baju. Baju yang kita pakai itu kita tutupkan ke lubangnya, lalu kita minum. Nah, gitu. 3 atau 4 bulan di sana. Ya awal-awal gangguan pencernaan, tapi lama-lama kebiasaan. Ya namanya di hutan. Jadi yang ketemu ular tangkap, dimatii, dimakan. Terjadi. Kita alhamdulillah nggak pernah makan ular, ya. Tapi itu terjadi untuk bertahan hidup. Nah, tapi kita alhamdulillah tetap bertahan hidup tanpa makan ular. Ketemu anjing, pukul kepalanya, sembelih, makan. Ngeri. Kita alami itu. Keadaan-keadaan seperti itu. Nah, itu contoh betapa kita sangat berhajat terhadap air. Beliau mengatakan berhajatnya kita terhadap ulumul Quran, ulumul hadis, ulumul lughah, usul fiqh itu seperti berhajatnya kita kepada air lil hayah dalam kehidupan. Hinama yuridul ijtihada fi nususi syar'iyyati, maka ketika seseorang itu hendak berijtihad terhadap nas-nas syariah min ajli istinbatil ahkam, dengan mengistinbat hukum, untuk mengistinbat hukum, lil waqa'i, untuk kenyataan kejadian al mutajaddidah yang baru. Jadi kita berhajat kepada ilmu-ilmu itu tadi untuk beristihad, supaya dengan istihad itu diistinbat hukum, digali hukum terhadap waqa'iul mutajaddidah, terhadap peristiwa atau fakta yang baru yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Nah, sebagaimana Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Nabi ke Yaman. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Idza urida 'alaik qadiyatun." Jika disodorkan kepada engkau satu persoalan, kaifa taqdi? Bagaimana engkau menyelesaikan? Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Nabi nanya lagi, fa ilam tajid, kalau engkau enggak dapat dalam Quran, aqdi bi sunnah Rasulullah SAW. Fa ilam tajid, kalau enggak temukan juga dalam Quran, dalam hadis. Apa jawabnya? Ajtahidu ala ra'yi wala alu. Saya akan beristihad dengan pendapatku, yakni pendapat yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan saya tidak akan melampaui batas. Ditepuk bahunya oleh Nabi, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdir Rasul. Segala puji bagi Allah yang berikan taufik kepada utusannya Rasulullah dengan apa yang membuat Rasulnya ridho. Ijtihad. Nah, itu di zaman Nabi. Kalau Nabi menanya apakah sudah ada ijtihad? Ya. Terutama para sahabat yang nggak bisa langsung nanya ke Rasul. Dulu nggak ada chat WA. Rasulullah, ini apa hukumnya? Nggak bisa. Dijawab sama Rasulullah pakai voice note misalnya. Nggak bisa. Harus beristihad sendiri. Nah, sekarang masalah-masalah itu makin banyak. Waqa'iul mutajaddidah itu makin banyak. Maka sebenarnya berhajatnya kita terhadap seorang mujtahid, ya, di zaman kita ini lebih banyak lagi. Makanya antum ini disiapkan untuk jadi calon-calon mujtahid. Ya, kalau antum lihat yang disebut oleh Ustaz Rahmat Labib ini sudah diajarkan semua di pondok kita. Usul fikih belajar, ulumul Quran belajar, ulumul hadis belajar, lughah belajar. Ya kan? Itu modal untuk beristihad. Kemarin juga dapat pengarahan dari Gus Uik untuk keberangkatan Ananda Najwa ke Mesir. Beliau mengatakan, ya nanti masuk di ma'had belajarannya ya seperti yang di pondok juga. Jadi kalau pondoknya seperti Ustaz Wahyudi ini sebut sini, ya ini ya seperti yang sudah ada ini ya.
Ya, cuma bedanya di sana bahasa pengantarnya bahasa Arab. Jadi baca kitab ya Arab, syarahnya Arab. Jadi Arabi. Nah itu saja mungkin yang berat. Kalau kitabnya sama. Fathul Mubdi yang kemarin antum kaji itu juga yang dikaji di Ma'had Al-Azhar. Jadi sebenarnya secara kurikulum kita ini sudah cukup ya untuk menyiapkan ke sana. Nah, mudahan ada di antara Bu Hanfian yang jadi mujtahid. Amin Allahumma amin. Yang hafal 100 hadis dalam 10 hari kan ada ya kan? Muhaddisnya MDM. Jadi apa yang tidak mungkin kan? Ya. Quran hafal, wajah sehari 5 juz. Mau hafal hadis, Masya Allah. Kalau kami ini mungkin sudah terlambat. Memorinya udah penuh macam-macam. Yang dipikirkan macam-macam. Nah, kalau antum kan dipikirkan apa? Belajar aja sekarang. Makanya jangan mikir macam-macam. Yang banat jangan ngobrolin banin, yang banin jangan ngobrolin banat. Pokoknya fokus aja dengan ilmu. Ya kan? Kerja nggak usah mikir kerja, antum ditanggung mesti. Ngapain dipikirkan? Dipikirkan juga tidak menyelesaikan masalah. Betul tidak? Ya, orang tua sakit, nggak usah tapi dipikirkan, didoakan saja. Antum pikirkan juga nggak tentu sembuh kan? Ya, justru kesembuhannya tadi dengan doa, kan gitu. Jadi jangan jadi pikiran, jadi doa saja. Nah, lalu terakhir beliau mengatakan, hadzal kitabu yatanawwalu masaila usulul fiqh. Kitab ini membahas masalah-masalah usul fikih. Fihi bahthun an ta'rifi usulul fiqh. Dalam kitab ini ya ada bahasan mengenai pengertian usul fikih, wa anil hakimi wal hukmi syar'i wal mahkum alaih. Kemudian bahasan mengenai al-hakim, yakni siapa yang berhak menetapkan hukum. Kemudian hukum syara' itu sendiri, kemudian al-mahkum alaih, yang dihukumi atasnya, maksudnya mukallaf. Siapa itu mukallaf? Kemudian wal adillati syar'iyyah wa kaifiyatil istidlali bil kitabi was sunnati. Kemudian tentang dalil syariah, apa sih termasuk dalil syariah yang mu'tabar, apa yang ghairu mu'tabar. Di kitab ini disebutkan mu'tabar hanya 4, Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma'u Sahabat dan Qiyas. Sisanya ghairu mu'tabar. Entah itu laisa syar'u man qablana, istihsan, masalih mursalah, syadud dzari'ah. Ya, apa itu semua ghairu mu'tabar, atau istilahnya Imam Al-Amidi, madzunna alaihi dalilun falaysa bidalilin. Apa yang diduga atasnya itu sebagai dalil, padahal itu bukan dalil. Nanti dibahas di kitab ini. Kemudian bagaimana beristinbat, beristidlal. Bagaimana kita menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk berdalil. Kemudian wa kaifiyati halil mustadilli biha min jihatil jumlah la min jihati tafsil. Nah, kemudian yang terakhir membahas tentang bagaimana keadaan mustadilli, orang yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Dengan kata lain, apa keadaan, apa sifat, apa syarat seorang mujtahid. Min jihatil jumlah, kata beliau secara umum, secara global, la min jihati tafsil, tidak secara rinci. Ai ma'rifatul ijtihad wa ahwalil mujtahidin, yakni mengetahui apa itu ijtihad dan kondisi para mujtahid, wa taqlidi wa ahwalil muqallidin. Kemudian tentang apa itu taklid dan bagaimana keadaan-keadaan orang yang bertaklid. Kemarin sudah kita bahas juga di Waraqat tentang syurutul mujtahid, syurutul mufti, syurutul mustafti. Nah itu muqallid berarti mustafti ya. Jadi sudah dasar-dasarnya kita kenalkan di syarah Waraqat. Amma masadiru hadzal kitabi wa maraji'uhu fakathiratun, kata beliau. Adapun masadir, sumber, jamak dari masdar, dari kitab ini dan referensinya ya, rujukannya, fakathiratun itu banyak. Min kutubil usulil fiqhi, dari kitab usul fikih, wa ulumul Quran, wa ulumil hadis, wa ulumil Quran, wa ulumil hadis, wa ghairiha, dan lainnya minal ma'arif syar'iyyah, daripada ma'arif syariah, ilmu-ilmu syariat. Jadi ma'arif. Makanya nama pondok kita Darul Ma'arif. Sesuai sekali itu ya dengan yang dikaji Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Wa ala ra'siha, dan yang paling pokok ya, maksudnya rujukan utama ya. Wa ala ra'siha, rujukan utama ya, kepala, ra'sun itu kan kepala.
yakni al-juz'u tsalisu min kitab Syakhsiyatul Islamiyah. Juz ketiga dari kitab Syakhsiyah Islamiyah. Nah, tadi sudah Buya sebut tadi. Kitab yang insya Allah Buya kaji 2,5 tahun lagi. Setelah melalui proses halqah selama 27,5 tahun. Mudah-mudahan sehat, panjang umur sampai ke situ. Nah, antum sudah belajar duluan. Masya Allah. Wa huwa al-juz'u al-khasu bi bahsi usulul fiqh. Juz 3 dari kitab As-Syakhsiyah Islamiyah ini khusus membahas tentang usul fikih. Li al-alamati Taqiyuddin rahimahullahu taala. Ya, yang dikarang oleh al-alamah. Disebut alamah itu orang yang sudah tabahur ilmunya. Kalau alim itu belum tabahur. Tapi kalau alamah sighahnya sighah mubalaghah, yaitu menunjukkan orang yang sangat luas lagi dalam ilmunya. Tabahur, melaut samudra. Yakni Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, semoga Allah mengasihi beliau. Wa kitabit taysiril wusuli ilal usul, dan yang kedua kitab Taisir Wusul ilal Usul, ya, kemudahan yang menghantarkan kepada usul fikih, karangan lil alim al jalil Atha ibni Khalil Abi Rashtah. Kita pernah kajikan kitab ini juga di Majelis Darul Ma'arif meskipun tidak khatam. Kemudian kami juga pernah mengkaji kitab ini secara khusus 2 tahun dengan Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, yang mengkaji kitab Taisir Wusul ilal Usul, ya, di Pondok Pesantren Hampara. Hampara itu singkatan dari Hadza min Fadli Rabbi. Hampara, Hadza min Fadli Rabbi. Bolak-balik kami 40 kilo. Satu kali jalan 20 kilo, PP 40 kilo. Naik sepeda motor butut yang setelah pulang harganya dijual 1.500.000. Jadi saking bututnya. Tapi sekarang jadi kendaraan unik gitu. Honda Astrea Grand. Nah, itu sekarang jadi unik, banyak yang nyari. Kita beli 3 juta, dikirim ke Jogja untuk kuliah, ngangkut Samil, Najwa, Siva, itu ngantar sekolah pagi, habis itu ngaji. Ngaji dulu, habis itu ngantar sekolah, habis itu kuliah, sore nyantri, malam ngaji. Kita pagi ngaji kitab dengan Ustaz Aris Munandar. Kalau sore dengan Ustaz Siddiq. Ya, sore itu tadi 40 kilo PP. Alhamdulillah, selama 2 tahun itu seingat kami hanya 2 kali izin tidak hadir. Satu karena hujan sangat deras, yang kedua karena pas ujian tesis. Ujian tesis. Jadi hanya absen 2 kali selama ngaji 2 tahun dengan beliau. Antum 2 tahun di sini berapa kali izin? Sakit sedikit izin, sakit sedikit izin, padahal cuma 200 meter. Kita 40 kilo, 2 tahun, 2 kali saja izin. Sekali kena hujan deras, itu pun sudah berangkat, tapi karena sangat deras, akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan, berhenti di jalan. Nah, yang kedua karena bertepatan dengan sidang tesis saya. Belum ada kendaraan, kita jalan kaki dulu. Tapi yang bukan yang 20 kilo, yang 3 kilo. Yang ngaji pagi itu 3 kilo, PP 6 kilo, jalan kaki. 3 bulanan kurang lebih, 2 atau 3 bulan. Jalan aja, melewati selokan Mataram. Ya, biasa aja. Wa nas'alullaha ayyan fa'abihil muslimin. Kami memohon kepada Allah agar Dia Allah memberikan manfaat bihi dengannya, dengan kitab ini, al-muslimin, kaum muslimin, wa ayyaj'ala ilmana amalana, dan agar Ia Allah menjadikan amal kami, amal ini, menulis kitab ini, khalisan liwajhil karim, ikhlas semata mengharap ridha Allah. Wa huwa hasbuna wa ni'mal maula wa ni'mal wakil. Dialah Allah, ya cukuplah Allah bagi kami, Dialah sebaik-baik penolong dan Dialah sebaik-baik wakil. Wa ayyabqiyahu zakhran lana yaumaddin.
Dan mudah-mudahan dia mengekalkan amal ini ya, zakhran, menjadi tabungan bagi kami, lana yaumaddin, sampai hari kiamat. Nah, amin Allahumma amin. Jadi karya beliau ini insya Allah lah kita patenkan sebagai kurikulum di MDM. Jadi sepanjang MDM ada akan kita kajikan. Nah, antum nanti buka cabang ya, Kamil di Plehari, Ihsan di Palangka. Nah, amin. Yang dari Pangkalan Banteng ngajar di Asyifa gitu. Yang dari Jawa Sampit Kak cabang di Sampit. Nah, lalu mengajarkan kitab ini. Mudah-mudahan kita niatkan sebagai tabungan pahala untuk Kiai Haji Rahmat Labib, guru kita yang mengajarkan kitab ini. Ya, mudah-mudahan juga untuk guru-guru kita yang mengajar di sini. Ya, siap Ihsan cabang Palangka. Ihsan Setiawan, Labib, Kamil, Alfat, cabang Plehari. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta benda, demikian pula anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faqir ila rahmatillah wa afwihi, al-faqir yang berhajat kepada rahmat Allah dan ampunannya, rahmat labib. Ini kitab cetakan ketiga. Kami pernah membacakan kitab ini untuk cetakan pertama ya, yang dicetak tahun 1422 Hijriah, bulan Safar atau April 2001. Kami pernah membacakan di Sufah Masjid Baitul Hikmah dulu. Nah, ini cetakan kedua itu bulan Agustus tahun 2022. Punya Ustazah Uswah tahun berapa? Cetakan ke berapa? Ini Ustaz Bahrain. Kedua. 2023 nih. Oh. Iya ya. Nah, At-Taba'atus Salisah cetakan ketiga ini bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Atau setahun, kalau ya 1,5 tahun ya. Kalau Masehinya April 2023. Cetakan ketiga. Karena punya Ustazah Ulia katanya cetakan kedua. Berarti Bon Ben sudah cetakan ketiga lah. Bon? Oh gitu, waktu di sana tuh. Oh, ini. Nah, itu pengantar. Nah, setelah itu beliau menyatakan ajaztukum hadal kitab. Nah, jadi ajaztukum hadal kitab. Saya ijazahkan kitab ini kepada antum. Itu kata beliau ke ana. Belum ke antum. Ke antum nanti. Belum diijazahkan. Baik, kita lanjut ya. Usulul fiqhi, ta'rifuhu. Pengertiannya, usulul fiqhi murakkabun idhafiyun min kalimatain. Usul fikih itu tersusun dari susunan idhofi. Idhofi itu mudhof, mudhofun ilaih. Nah, untung belajar bahasa Arab, jadi tahu mana mudhof, mana mudhof ilaih. Tahu mana murakkab idhofiyun. Dari dua kata, ai kalimatul usul, kata usul, wa kalimatul fikhi, yaitu kalimatul usul wa kalimatul fikhi. Wala yumkinu ma'rifatu ma'nahu illa ba'da ma'rifati ma turakkabu minhuma. Tidak mungkin memahami maknanya kecuali setelah memahami apa yang disusun dari keduanya. Kan begitu di Warakot gitu juga kan? Kalimatnya kurang lebih sama. Ya, maknanya samalah kalau antum ingat di Warakot. Gak paham kita apa itu usul fikih sebelum memahami apa itu usul, apa itu fikih. Nah, al-usulu jam'un min lafzil asli. Usul itu jamak dari lafaz asl. Wal aslu fil lughah ma yubtana alaihi ghairuhu. Al-aslu secara bahasa itu adalah apa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Jadi artinya dia itu menjadi pondasi. Di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Sawa'un akanal bina'u
kanal sawaun akanal bina'u hissiyan kabina'il jidari alal asasi, sama saja apakah yang dibangun itu sesuatu yang hissian, sesuatu yang bisa diindra, konkret, seperti dibangunnya jidar, dinding di atas pondasi. Wa aklian, atau sesuatu yang sifatnya akli, abstrak, istilah lain. Kabina'il ma'luli alal illati, seperti dibangunnya ma'lul, ya, sesuatu yang diillati di atas illah. Ilah, contoh ilah, musuh gentar, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ilahnya apa? Irhab, irhabul adwi, menggentarkanmu musuh. Maklulnya apa? Berarti kita sekarang harus canggih militernya agar musuh gentar. Nah, itu maklul namanya. Salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ilahnya apa? Ya. Ilahnya apa? Sesuatu yang bisa melalaikan, ilghaus an dzikrillah, melalaikan dari mengingat Allah. Maka apapun yang bisa melalaikan dari Allah itu maklulnya. Maklulnya apa? Bisa jadi jual beli, bisa jadi selain jual beli. Nah, itu disebut tadi apa? Usul dalam hal aklian. Wa bina'il hukmi 'ala dalil. Nah, atau dibangunnya hukum di atas dalil. Apa hukum mencuri? Haram. Itu hukum. Apa dasarnya? Asalnya asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, misalkan begitu. Apa hukum pacaran? Haram. Apa dasarnya? Wala taqrabu zina, misalkan gitu. Yang gampang-gampang aja contohnya ya. Fala illatu binisbati lil ma'luli wad dalilu binisbati lil hukmi yu'tabaru asasan wa aslan. Ilah yang dinisbatkan kepada maklulnya, dalil yang disebutkan pada hukumnya, itu dianggap sebagai asasan wa aslan, asas dan asal, pondasi. Wal ma'na lughawiyyu huwal muradu min kalimati usul, dan makna lughawi, dan itu yang diinginkan daripada kata usul, fil lafzi usulil fiqhi, pada lafaz usul fiqih, falaysa laha ma'nan istilahiyyun khassun ghairul ma'na lughawi. Jadi yang diingini dari kata usul itu adalah makna lughawi, dan tidak ada laha bagi usul itu makna istilahi secara khusus, ya, selain makna bahasa. Jadi usul itu hanya ada makna lughawi dalam konteks ini. Nah, khalas. Jadi apa itu usul secara lughawi? Adalah apa yang dibangun sesuatu di atasnya, pondasi, dasar. Nah, gitu. Wal fiqhu fil lughah wal fahmu. Secara bahasa maknanya faham. Qala utiya fulanun fikhan fid din. Seseorang, si fulan, didatangkan atau diberi fikhan, pemahaman, ya, pemahaman, fikhan, paham, fiddin, dalam urusan agama. Ai fahman fihi, yakni dia paham dalam urusan agama. Itu kitab Tahdzibul Lughah lil Azhari. Wa minhu qaulullahi azza wa jal. Nah, di antaranya juga adalah firman Allah Ta'ala, famali haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. La yakaduna yafqahuna haditha. Apa maksudnya? La yakadu, hampir saja mereka itu la yafhamuna, tidak memahami. Jadi la-nya itu untuk yafhamun, hadisan, ucapan. Wal muradu biqaulihi, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala yafqahuna pada ayat di atas surah Nisa ayat 78, ay yafhamun, ya, yakni yafqahun ay yafhamun, fikih bermakna faham. Wa rubama zada alaihi bi annal fikha wa laysa mutlaqul fahmi, wa laysa mutlaqul fahmi.
Terkadang ya, seringkali zada ditambahkan alaihi atas fikih, atas kata fikih, bi anal fikha bahwasanya fikih huwa laisa mutlaqal fahmi, bukan sekedar paham. Jadi fikih itu bukan paham, sekedar paham. Sekarang yang sedang viral apa kalimatnya? Paham. Gitu kan? Katanya kalimatnya begitu kan? Paham. Wa innama huwa fahmu ghardil mutakallimi min kalamin. Hanyalah yang dimaksud dengan fikih itu adalah paham maksud. Ya, ghard itu maksud. Mutakallim si pembicara, min kalamin ya, dari ucapannya. Jadi paham ucapan si pembicara. Qala al-Jurjani, berkata Imam Jurjani, al-fiqhu fil lughati ibaratun an fahmi ghardil mutakallimi min kalamihi. Itu ya, rujukannya adalah kitabnya Imam Al-Jurjani, At-Ta'rifat. Fikih secara bahasa adalah ibarah, ungkapan mengenai paham dari tujuan atau maksud dari pembicara, dari kalamnya. Wa minhu qala ta'ala an lisanil kufar fi ta'liqi ala nabiyihim. Di antara yang menjelaskan ini adalah firman Allah Ta'ala terhadap ucapan orang kafir saat mengomentari, ta'liq, mengomentari ucapan nabi mereka. Mereka berkata ya Syuaibu, wahai Syuaib, wahai Nabi Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Tidaklah, ma-nya manafiyah. Nafhamu, kami paham dengan sebenar-benarnya paham. Maksudnya fahmul ghardil. Fahmu ghardil mutakallim. Katsiran, banyak, artinya paham aja Bang, tapi dikit. Banyak ada pahamnya. Paham. Sekarang diberi soal kada bisa. Wah, tadi ada paham aja Pak, tapi sedikit. Jadi bukan kada paham aja, tapi pahamnya sedikit. Nah, itu maksudnya. Ma nafqahu katsiran, kami tidak banyak paham gitu. Mimma taqul, dari apa yang kau katakan. Nah, di sini berarti nafqahu bermakna fahmu ghardil mutakallim min kalamihi. Paham dari ucapan mutakallim. Di sini mutakallimnya siapa? Yang diceritakan Allah. Siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ngomong sama kaumnya. Nah, kaumnya mengatakan gitu, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak banyak paham dari apa yang kau katakan. Abi tab'i falaisal maqsudu bidzalika ma'rifatu ma'anil alfazi allati yatahaddatsu biha, bal al maqsudu huwa muraduhu mimma yaqul. Abi tab'i, dengan ketetapan, falaisal maksud, bukanlah maksud dengan yang sedemikian itu, yakni mengetahui makna-makna lafaz allati yatahaddatsu biha, yang dia berbicara dengannya, bal al maqsudu, yang dimaksud dengan paham itulah muraduhu mimma yaqul, paham dari apa yang dia katakan. Jadi bahkan terkadang tidak perlu diucapkan tapi orang paham. Nah, itu berarti fikih. Bahkan mungkin mengatakan yang lain, tapi maksudnya lain. Ruangannya panas, padahal situ ada AC, ada kipas. Nggak panas benar harinya nah. Untuk kipas-kipas. Nah, maksudnya apa? Nyalakan AC. Nah, padahal tidak ada ngomong nyalakan AC. Nah, itu paham. Paham maksud. Kada ada banyu nih misalkan, malah haus benar lah, mengajar 3 sesi. Rasa mengajar di padang pasir. Nah, lalu ada santri mengambilkan, sudah dicucuk ke pulang. Nah, guru kesana. Nah, itu ngarannya paham maksud. Terkadang tidak secara tekstual menyebutkan, tapi maksudnya kita paham. Ada tulisan, terima kasih tidak buang sampah di sini. Itu maksudnya apa? Jangan buang sampah. Jangan dipahami, oh, kalau saya buang sampah di sini berarti nggak apa-apa. Cuman saya tidak dapat ucapan terima kasih. Itu berarti kada paham. Terima kasih tidak merokok di ruangan ini. Oh,
Berarti boleh aja merokok. Cuma kalau saya ngerokok, saya tidak akan dapat ucapan terima kasih. Kemarin demo tuh mahasiswa termasuk komika, ya para yang biasa buat lucu-lucuan gitu. Demo di depan DPR. Dia ngomong begini, wahai yang di dalam sana, kalian gak usah lucu, kalian gak usah kocak, biar kami saja yang kocak. Karena kalau kalian kocak, kami kehilangan pekerjaan. Nah, padahal itu sindiran. Maksudnya kalau bikin aturan itu jangan yang lucu-lucu. Cukup kami saja yang lucu. Nah, antum tahu kenapa sampai muncul ucapan itu? Ya. Di Jakarta itu sedang mau pilkada. Ada sejumlah calon. Ada calon yang diusulkan oleh Koalisi Indonesia Maju, KIM. Di sana ada Gerindra, ada Golkar, macam-macam tuh. PKB diajak masuk. Padahal PKB dulu berseberangan sama KIM ini, karena PKB dulu mendukung Anies. Terus ada Nasdem diajak. Nah, ada satu partai Islam gak diajak, karena dulu partai Islam dukung Anies. Nama partainya PKS. Kata Dewan Syuro PKS, ajak kita dong. Nah, minta ajak. Akhirnya alhamdulillah masuk. Sisa partai-partai yang suaranya kecil seperti PDIP. Nah, kalau pakai aturan lama, PDIP itu nggak bisa mencalonkan, nggak bisa mengusung karena kurang 20%. Tidak masuk, namanya parliamentary threshold. Nah, akhirnya MK bersidang. Keputusan sidangnya apa? Boleh mengusulkan asal punya kursi atau punya suara minimal 7,5%. Nah, melihat itu pihak DPR habut, kocak tadi, lucu. Lalu mereka rapat untuk membatalkan keputusan MK. Supaya maunya apa? Nanti yang mencalon di DKI Jakarta itu hanya satu calon melawan kotak kosong. Karena semua suara sudah mereka kuasai. Partai-partai koalisi tadi. Akhirnya demo. Ini demo nih di Unlam, di Banjarmasin demo juga masih sampai tadi malam. Sampai tadi malam. Ada yang cedera juga dibawa pakai ambulan ke Bayangkara. Ya. Nah, lalu termasuk Buan Komika tadi ngomong gitu. Kalian yang di dalam gak usah kocak, biar kami saja yang kocak. Kalau kalian kocak, kami kehilangan pekerjaan. Ya. Kalimatnya begitu karena gayanya pelawak. Tapi maksudnya sindiran kepada anggota dewan. Kalau bikin aturan tuh ya jangan yang lucu-lucu lah. Jelas ini? Itu namanya paham maksud. Nyamannya jam saya ini ngopi, Bang. Itu artinya apa? Ulahkan kopi ya itu. Itu contoh ya, bukan berarti diulahkan, nggak usah. Ya, nanti. Kopi itu jam sore. Kalau jam siang ngopi itu bahaya. Ya, jangan ngopi di jam siang. Karena kalau ngopi jam siang nanti nggak bisa qailulah. Padahal qailulah itu sunnah. Jadi ketika antum tidur itu jangan sekedar tidur, niatkan ini ihya sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidurnya jadi pahala, biar sehat, kuat, sore aktivitas lagi. Nah, lanjut. Sedikit lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Rawahu Ahmad wa Syaikhan. Siapa Syaikhan? Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. La yakunu dzalika bi mujarradi ma'rifati nusus syar'iyyati wa hifdhiha. Yang dimaksud yufaqih atau tafaqquh itu bukan mujarrad, bukan semata mengerti nas-nas syariah dan menghafalkannya. Bal al-fiqhu wa fahmu muradi syari' min hadhihin nusus. Yang dimaksud adalah paham maksud dari pembuat syariat dari nas-nas ini. Jadi kalau antum hafal Quran itu belum disebut tafaqquh fid din. Ya. Antum hafal hadis belum disebut tafaqquh fid din. Kalau hafal Quran tapi nggak ngerti maksud dari Quran. Makanya afala yatadabbarunal
Quran. Disebut tafaqquh fid din itu kalau antum paham nas-nas yang terdapat dalam Quran, paham nas-nas yang terdapat dalam hadis. Paham? Paham Tom? Nah itu. Nah gitu ya. Makanya nggak cukup menghafal Quran, tidak cukup menghafal hadis. Harus juga belajar bahasa Arab. Harus juga belajar usul hadis. Belajar juga ilmu tafsir. Belajar usul fikih. Gitu. Nah, adapun Qur'annya nanti sambil jalan lah dihafal, dipahami. Misalkan 3 tahun di sini belum 30 juz, ya sambil jalan. Yang penting bi'ahnya sudah jadi. Kebiasaan menghafalnya, ya kan? Karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Enggak hafal 30 juz di sini, hafal bagus. Enggak hafal, ya enggak apa-apa. Yang penting bi'ahnya sudah jadi. Bi'ah menghafalnya itu. Jadi dimanapun, kapanpun antum berusaha untuk menuntaskannya. Itu yang paling penting. Nah, wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abbasin wa qala. Nabi kita memanggil Ibnu Abbas, mendoakan. Lalu beliau berdoa, bersabda, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, alimkan dia dalam ta'wilul Quran. Lalu kemudian faqihu fid din, yakni pahamkan dia agama. Rahu Tabaraniyu fi Mu'jamil Kabir. Ai fahmuhu ta'wiluhu, paham ta'wilnya. Fastajaballahu jalla wa azza du'a nabiyhi fihi. Allah kemudian mengijabah, ya, menjawab doa nabinya fihi padanya tadi untuk Ibnu Abbas. Wa kana min a'lamin nas bi kitabillahi fi zamanih. Maka jadilah beliau menjadi orang yang paling mengerti terhadap kitabullah pada zamannya. Sehingga beliau mendapat gelar turjumatul Quran. Amma fil istilah fa inal fiqh wal ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al mustanbatatu min adillatiha tafsiliyah. Nah yang tadi. Adapun secara istilah, sungguhnya fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang amaliyah, yang praktis, yang bisa langsung diterapkan, yang digali dari dalil-dalil yang sifatnya rinci. Hadza ta'rifu yahtawi ala amraini asasaini huma. Ta'rif ini mencakup 2 perkara pokok, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati ay al-muta'alliqatu bi af'alil ibad. Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang amaliyah, yang praktis, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Fala yadkhulu fiha umurul i'tiqadi. Maka tidak masuk dalam bahasan fikih itu perkara i'tiqad. Yang antum pelajari dalam kitab Kifayatul Awam, Aqaid Diniyah, Jawahir Kalamiyah, ya. Kitab Al-Hausun Al-Hamidiyah itu tidak masuk karena itu bahasan i'tiqad. Kal i'tiqadi billahi wa rusuli wa akhbaril umami sabiqah, seperti keimanan tentang keberadaan Allah, kemudian rasul-rasulnya, kemudian kabar umat-umat terdahulu. Au al-ma'anil ukhra ghairul muta'alliqati mubasharatan bi af'alil ibad. Atau mana-mana yang lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan hamba. Kata tatawuril janin fi rahimi ummihi, seperti perubahan, tatawur, evolusi, perubahan janin di dalam perut ibunya. Asalnya apa? Nutfah. Dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah menjadi mudghah. Mudghah jadi janin, ya. Ya, itu tatawurul janin fi rahimi ummihi. Al-warid fi aktsara min maudu'in fil Quran. Yang ada warid, ya, ada fi aksara. Dibaca aksara kenapa? Padahal dia majrur karena ismul ladzi layan sorry, ya, ikut wazan fi'il fi aksara, pada banyak maudhu' tempat di dalam Al-Qur'an. Wa hadhil ahkamu tatawaqqafu ala syar'i, dan hukum-hukum ini bergantung kepada syariat. Nah, sampai situ dulu, insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.